Oke, kita sambil mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Salam kenal. Em, Perkenalkan, nama saya Nanda Viko. Saya bisa dipanggil Viko. Teman-teman bisa panggil saya Viko juga. And then saya sekarang sedang studi S2 Ilmu Hukum di UGM. Dan saya akan menjadi tutor kalian, teman diskusi kalian mengenai pengetahuan umum dan juga wawasan kebangsaan. Sebetulnya sedari kemarin itu memang jadwalnya saya, namun saya berhalangan hadir. Ada beberapa agenda riset yang saya tidak bisa kesampingkan. So, saya di switch beberapa momen. So, untuk kedepannya kita akan diskusi bersama-sama. Oke, begitu perkenalan dari saya. Saya juga mau berkenalan dengan teman-teman semua. Pertama di sini ada siapa ini? ELX. Silakan ELX ini siapa? Perkenalkan diri. Halo, ELX. Kenapa LX ini? Saya harus nyebut kamu apa? Masa LX? Halo, halo, ELX ini siapa ya? Dian Aulia Putri. Ya Kak, Oke, silakan perkenalkan diri kamu. Dari mana asalnya? Namanya siapa? Panggilan siapa? perkenal sebelumnya selamat siang Kak. Yang? Perkenalkan nama saya Dian Aulia Putri, bisa dipanggil Dian. Asal saya Oke, dari Pekanbaru. Oke, Pekanbaru. Berarti nanti kalau misalkan mau tes, masuknya ke Polda Riau. Ya, siap. Oke. Ini sudah berapa kali tes? Dian? Yang ini masuk ke 2 kali Bang. Oke, kemarin ya gagal di Di perankingan. rankingan terakhir. Enggak, perankingan ini akademik sama Dengan akademik. fisiko. Oke. Apa kekurangan kamu? Apa keterbatasan kamu? Apa yang merasa kamu susah? Kemarin itu rasa saya kurang nilai saya di akademiknya Bang, di bahasa Inggris sih. Oke. Kemarin itu Hmm, Oke. Kalau untuk pengetahuan umum atau wawasan kebangsaan, apakah ada notes, misalkan kamu susah di bagian apa? ada sih Kak, karena kalau di soal kan biasanya kadang pengetahuan umum sama TWK itu kadang di soal realnya itu pembahasannya tuh kayak jauh melampaui gitu Bang. Kayak gimana ya pembahasannya tuh Gimana? Menjawab kadang melampauinya seperti kayak apa? ya gitulah gampang-gampang susah sih Bang menurut saya kalau itu pengetahuan umum sih. Oke. Dian, berarti Dian mau kalau misalkan masuk terima kepolisian, maunya ditempatkan di apa? Divisi apa? Sektor, apapun. Pengennya Kalau divisi saya apa? divisi apa ya? Bebas aja sih Bang sebenarnya, tapi kalau di saya pengennya di divisi apa ya? Reskrim kah? Lantas kah? Atau Itsus Reskrim kah? sih, reskrim Bang. Oke, kenapa dia mau jadi polisi? Yang pertama karena memang cita-cita saya dari kecil Bang. Oke. Cita-cita. Terus yang Terus? kedua karena keinginan saya aja sih Bang. Nggak ada paksaan dari orang tua atau dari siapapun itu. Iya, enggak. Saya juga nggak bilang kamu di masa lalu. Maksudnya kayak ketika kamu melihat polisi tuh kayak, wow, keren tuh apa yang keren dari polisi gitu loh. Maksudnya tuh. Kayak wibawanya kah, bajunya kah,
tugasnya kah? Atau bisa megang-megang senjata kah? Atau apa yang... Wibawa dan tugasnya sih Bang, saya pengen kayak Hmm. mengayomi masyarakat gitulah Bang. Hmm. Memang Oke. benar lebih ke tugasnya Bang. Oke. Oke, berarti kalau seperti itu, saya tidak mau Dian bercanda ya, ikutin kelas saya selama sampai akhir nanti, termasuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya mau serius untuk Dian. Oke? Oke Jadi ketika Bang, nanti saya terima bertanya, kasih. silakan dijawab, mau itu via chat, mau itu via on mic, saya nggak keberatan. Tanya apapun dijawab, kalau tidak mengerti, bilang tidak mengerti, kalau mengerti, bilang mengerti. Oke? Oke Bang, terima kasih. Oke, salam kenal Dian kalau begitu. Oke, kita next berarti ke Aldi. Halo Aldi. Halo Aldi. Halo Aldi LX. Ini perasaan di grup orangnya banyak. Kita lihat nih, di grup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dari 23 orang ini, hanya satu bahkan yang menjawab. LX dan juga Aldi ini, ada nggak orangnya? Oke. Halo Nadia. Halo Nadia Pinastika. Apa nih? Nadia Pinastika Naridira. Bisa dengar suara saya? Dengar Kak. Oke, silakan perkenalkan diri. Namanya siapa, asal dari mana? Nama saya Nadia Pinastika Narindira, asal Jogja. Oke. Sudah berapa kali ikut tes? Satu kali, maksudnya baru nyoba ini. Oh, ini baru baru mau akan. Iya, iya. Oke. Ah, berarti Nadia baru lulus ya? Enggak, aku lulusan 24. Aku kuliah, Lulusan 2000. sambil kuliah. Oh, sekarang sedang kuliah atau 24 lulus kuliah? Eh, Sekarang sedang kuliah. Oh, oke. Sedang kuliah sambil coba tes polisi begitu. Iya. Kalau boleh tahu kuliah di mana dan jurusan apa? UII Hukum. Oh, oke. Bagus, bagus, bagus. Berarti saya juga, kita sama-sama anak hukum ya. And then, Iya. kalau misalnya keterima polisinya berarti UI-nya dilepas. Dilepas. Oke. Pertanyaan saya, kenapa mau masuk polisi, Nadia? Karena emang pengen dari dulu. Oke, Cita-cita. apa yang buat kamu tertarik masuk polisi? Eh, nggak tahu. Apa Gimana? maksudnya, kayak kamu lihat someone kah? Atau melihat kayak, wow, polisi ini keren bajunya, bisa tenteng-tenteng senjata, atau kenapa kamu mau masuk pilih polisi? Hmm, nggak, nggak tahu. Karena bukan karena pengen lihat orang gitu, nggak sih. Tapi kayak pengen aja dari dulu. Disuruh orang tua kah atau seperti apa? Atau emang kamu Nggak sendiri? sih. Iya, aku sendiri. Oke, berarti kalau misalkan, let's say kamu keterima di polisi, kamu mau jadi apa? Misal masuk ke divisi apa? Polantas kah? Reskrim kah? Brimob kah? Or Pitsus, Pidum? Reskrim mungkin. Reskrim. Nggak tahu. Oke. Kurang, belum memperdalami itu. Oke, berarti fokus kamu sekarang adalah tes di polisinya begitu kan? Iya. Oke, oke, betul. Kalau begitu, salam kenal Nadia Pinastika Narindira. Ya, Salam kenal juga, Kak. ya. Wait.
salam kenal. Kalau misalkan tadi belum sempat kenalan, belum baru masuk karena dia yang salam kenal. Nama saya Nanda Viko. Saya dipanggil Viko. Saya sedang studi S2 Ilmu Hukum di UGM. Jadi kalau misalkan ada yang tanyakan, kita bisa tanyakan. And then kita akan kelas bersama-sama, berdiskusi bersama-sama selama beberapa pertemuan ke depan. Dan saya minta kepada teman-teman semua untuk memperhatikan, ya, saya tahu kalau misalkan teman-teman meremehkan dan juga menganggap ini enteng, lebih baik teman-teman menonton dari video record Zoom-nya saja daripada jadi bikin orang emosi. Karena kalian mau masuk kepolisian, kalian harus lebih disiplin dibandingkan saya, ya. Kalau kalian masuk kepolisian, saya sebetulnya tidak perlu menjelaskan sedisiplin apa kepolisian begitu kan. Harusnya teman-teman lebih riset dan juga lebih mengetahui seperti apa kepolisian itu. Em, apa namanya? Jadi saya tidak mau ada orang yang kelemar-kelemar, malas-malesan. Apalagi ketika sudah saya tanya ternyata tidak memperhatikan, wah lebih baik nonton recordnya Zoom saja daripada ikut Zoom. Begitu ya. Dan kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, saya tidak keberatan, silakan tanyakan, silakan dipotong saja pembahasan saya, bilang tidak paham, kalau tidak paham bilang tidak paham. Eh, kalau tidak paham bilang tidak paham, ya. Jadi kita bisa bahas ulang. Begitu. Oke, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik utama? Tidak ada ya? Saya anggap tidak ada kalau begitu. Kita masuk ke soalnya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Wait. Kenapa error? Oh ya, Zoom sayanya nge-lag. Nah, satu, perhitungan hutang piutang antar para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan disebut Giro Inkaso Nisbah Clearing Deposit. Saya mau bertanya kepada, eh, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Kak. Terdengar ya? Ini soalnya saya nge-lag, saya nggak bisa lihat kalian justru. Wait. Saya minta 2 menit sebentar buat ngatur dulu. Hmm. Nah, oke. Oke, saya mau tanya ke Dian. Dian, apakah kamu ketika menjawab soal ini, apa jawaban kamu, Dian? Nggak perlu jawab jawabannya ya. Oke, okay, itu salah juga saya nggak masalah. Justru kalau salah, saya semakin menghargai. Dian jawabnya apa? Kalau saya jawabnya D, Kak. Clearing. Clearing. Oke, kenapa D? Apakah kamu sudah tahu, atau kamu searching, atau kamu googling? Kalau yang soal nomor 1, karena saya memang sudah tahu, Kak, Oke, jawabannya. berarti kamu sudah tahu. Clearing, oke. Kalau begitu, giro itu apa, Dian? Giro itu seperti ini, Kak, apa namanya? Simpanan dana, eh, simpanan dana yang dapat kita tarik sewaktu-waktu gitu, Kak. Simpanan dana. Oke, oke. Kalau inkaso apa? Inkaso, apa ya? Kurang tahu, Kak.
Oke. Kalau nisbah, nisbah apa? Kalau nisbah eh bagi hasil keuntungan dari pemilik modal kepada pengelola usaha. Oke. Nisbah pembagian hasil dari pemilik modal dan pemilik usaha. Contohnya kayak gimana nisbah? Contohnya kayak proyek gitu, Kak, proyek usaha. Oke, itu proyek usaha nih, misalkan ya proyek kita coba bayangkan ya, misalkan saya investor, saya punya dana nih 1 M. Nah, Dian ini proyek punya pegang PT proyek lah, pegang tender. Saya kasih uang ke kamu investasi. Nah, nisbah itu seperti apa posisinya? Nisbah itu seperti pembagian untung gitu, Kak. Berarti misalkan keuntungannya dari 1 M, untungnya 2 M. Kamu dapat 300 juta, saya dapat 800 juta, 700 juta begitu. Gimana, Kak? Misalkan tadi ya kan, investasi saya 1 M nih ke kamu nih. Kamu misalkan punya proyek, saya adalah investor, ya kan. Heeh. Kemudian kamu punya usaha kamu untung lah, untungnya 1 M. Ketika untung 1 M dibagi hasil, kamu 400 juta, saya 600 juta, begitu. Iya, Kak, bisa jadi. Itu nisbah atau bagi hasil? Itu nisbah, Kak. Itu nisbah atau dividen? Nisbah. Apa bedanya nisbah dan dividen? Sama-sama bagi hasil tuh. Nisbah dengan kalau sama-sama bagi hasil, apa bedanya nisbah dan dividen? Sama-sama bagi hasil konsepnya. Kalau nisbah mungkin lebih yang ke syariahnya, Kak. Pembagian hasil. Hmm. Kalau dividen? Kalau dividen lebih ke yang apa? Enggak syariah, Konvensionalnya, Kak. Ya, tapi keuntungan. enggak Islam aja. Bukan. Oke, skip. Oke, clearing. Clearing itu gimana sih cara mekanismenya? Belum selesai Dian, tenang. Saya kira masih punya banyak waktu buat ngobrol Dian. Clearing. Clearing itu kayak gimana sih mekanismenya? Contoh real. Misalkan gitu. Gimana clearing? Contoh realnya. Contohnya kayak pembayaran gaji karyawan, Kak.
Oke, gimana tuh pembayaran gaji karyawan contohnya? Misalnya perusahaan membayarkan gaji kepada puluhan karyawan secara bersamaan gitu Kak, melalui melalui sistem melalui sistem clearing tuh Kak, agar Hmm. gaji karyawan tersebut bisa masuk pada hari yang sama. Hmm. Oke. Kalau deposito itu apa? Kalau deposito, kalau deposit itu simpanan berjangka di bank dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang biasanya, Kak. Bedanya apa? Selain bunga. Gimana, Kak? Perbedaan deposito dengan nabung biasa selain bunga itu apa? Gimana, Dian? Hmm, kalau deposit, Kak, apa namanya? Pencairannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu gitu, Kak. Kalau misalnya tabungan Hmm. biasa kan kita bisa narik kapan aja gitu. Oke, kalau begitu saya tarik kembali ke pertanyaan pertama. Apa bedanya deposito dengan giro? Kamu tadi bilang giro itu adalah nabung biasa. Giro Hmm, itu apa? per, Kalau giro itu Kak transaksi harian yang bisa ditarik kapan aja. Terus kalau deposito itu berjangka Kak. Hmm. Oke, cukup. Thank you, Dian. Saya sekarang ke Nadia. Halo, Nadia. Jawaban kamu untuk nomor satu apa, Nadia? Clearing, Kak. Clearing. Oke. Kamu searching kah? Googling atau kamu sudah tahu? Aku kayak masih bingung beda-bedainnya sih, Kak. Jadi aku Oke. searching kemarin. Oke. Bagaimana cara kamu searchingnya? Kamu kopas semuanya kah ini? Enggak, Atau kamu gini doang, hmm, kopas gini? cari. Enggak, itu ABC-nya aku cari satu-satu. Tapi aku masih bingung kayak bedainnya gitu, Kak. Oke. Yang sudah kamu tahu apa? Yang sudah kamu mengerti? Hmm, clearing, clearing itu mungkin, Kak. Nggak, maksudnya dari lima ini, apakah semuanya kamu nggak tahu atau salah satu aku udah ada yang lebih kebayang nih? Ini. eh Kebayang itu yang clearing. Clearing, oke. Gimana apa bayangan kamu soal clearing? Jangan baca ini ya, Kayak jangan baca soal ya. Nah, contoh clearing. kayak hmm, pertukaran. Ini yang aku tulis ya, Kak. Pertukaran Hmm, warkat, bebas. cek atau bilet giro, atau data keuangan elektronik antar bank yang difasilitasi Bank Indonesia untuk menyelesaikan transaksi nasabah. Hmm, udah? Ada lagi selain clearing? Udah. Oke. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dari nomor, oh ya, ini sebelumnya, teman-teman. Teman-teman jangan merasa saya di sini untuk menginterogasi teman-teman. Tidak ya.
Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman. Karena kan teman-teman mau tes, ya kan. Kalau misalkan saya cuma bacain, oke nomor satu jawabannya D ya, itu mah teman-teman nggak perlu saya ajarin, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi saya di sini untuk menjelaskan kenapa A salah, B salah, C salah, D salah, E salah. Begitu. Oke, sebelum ke sana kita coba tanya Aldi. Apakah ada Aldi? Halo, Aldi. Halo, Aldi. Halo, Aldi. Halo, Aldi. Buat kali ini. Terakhir. Halo, apakah Aldi ada di sana? Oke. Oke, saya jelaskan. Pertama giro. Apa itu giro? Jadi giro itu satu 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 rentetan sama dengan cek, ya. Jadi dia proses mencairkan uang dan juga ketika dia ingin mencairkan uang itu perlu ada proses verifikasi. Nah, orang cukup bawa-bawa giro saja, dia tidak perlu bawa-bawa uang begitu. Jadi dia misalkan saya mau kasih uang ke Dian gitu kan. Saya kasih uang ke Diannya dalam bentuk giro, silakan Dian cairkan sendiri gironya ke banknya. Banknya atas nama apa? Misalkan BNI, ya udah berarti Dian datang ke BNI. Itu giro. Oke? Jadi itu adalah giro. Kemudian kedua adalah inkaso. Inkaso itu apa? Inkaso itu adalah jasa dari perbankan untuk dia semacam menagihkan hutang. Misalkan contoh, inkaso itu dalam proses seperti ini. Misalkan saya punya bisnis. Saya punya bisnis penyewaan alat berat. Misalkan saya menyewakan eskavator dan kawan-kawannya begitu, alat berat yang gede gitu kan. Misalkan Nadia ini punya tambang batu bara. Oke. Nah, dia nggak punya alatnya. Nah, dia cuma punya perizinnya. Nah, dia punya orang-orangnya, ya. Dan alat-alatnya, nah dia pinjam. Sewa, begitu kan. Dan sewanya ke saya. Misalkan sewanya itu per bulan harganya 70 juta. Oke. Bayar, 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 bayar. Nah, kemudian saya ingin menagih pembayaran tahun depan. Ya, saya tidak perlu repot-repot nelpon Nadia. Halo Nadia, ini sewa kamu bulan depan belum dibayar. Bukan seperti itu. Itu adalah ciri orang nagih utang kontrakan itu mah bukan utang sewa bisnis gitu loh. Kalau misalkan nagih utang sewa bisnis, saya tinggal minta ke bank yang sama sudah disepakati. Soalnya di awal kita sudah bersepakat nih. Oke, kita pakai bank BCA ya. Nadia, oke kita semua pakai bank BCA. Saya punya akun rekening BCA. Nadia punya rekening BCA. So saya tinggal telepon BCA. Oh lah BCA, ini pembayarannya dia sudah masuk belum ya untuk uang sewa tahun depan, bulan depan. Oh belum masuk. Oh ya, tolong ditagihkan ya. Ya nanti BCA yang menagihkan dengan sudah ada invoice-nya, ada surat penagihannya. Itu inkaso. Jadi inkaso itu seperti jasa debt collector tapi versi bisnis. Gitu. Mereka sudah bawa-bawa perjanjian resmi dan antara saya, Nadia dan juga BCA kita sudah menandatangani perjanjian kesepakatan untuk inkaso. Kayak ketiga adalah nisbah. Nisbah itu apa? Nisbah itu adalah pengganti istilah bunga bank. Kita sering mengenal kalau misalkan bank-bank konvensional bunga bank itu riba gitu kan. Nah, digantilah konsepnya dalam bank syariah diganti namanya menjadi nisbah atau biasa kita kenal dengan bagi hasil. Tapi secara konsep sama nggak? Sama sebetulnya, tapi hanya perbedaan istilah saja. Apa bedanya? Jadi kalau bunga bank itu seperti ini. Misalkan eh, Dian itu nabung di bank. Oke. Dia nabung di bank, ya. Kemudian dia mendapatkan uang, sorry, dia nyambung misalkan di bank itu 10 juta. Nah, mendapatkan bunga itu 12% per tahun, which is kalau dibagi per bulan itu 1% per bulan. Nah, 1%-nya itu 1% dari 10 juta. Itu 1% dari 10 juta, let's say 100 ribu, berarti nambah lah jadi 1 juta 100 ribu. Misalkan dia, ini misalkan. Ya, ini misalkan sekali. Nah, konsep 100 ribu itu dapat dari mana? Apakah bank itu bagi-bagi uang secara gratis? Of course tidak, gitu kan. Terus dari mana dia dapatnya? Nah, pinjaman, misalkan seperti ini. Nah, dia itu minjam uang ke bank. Misalkan saya adalah banknya. Nah, dia minjam uang ke saya. Oke.
Kak Viko, saya minjem uang dong, 100 juta misalkan buat saya mau beli rumah nih KPR. Oke, fine, silakan 100 juta. Silakan 100 jutanya saya kasihkan, ya. Tapi saya minta dong persenan dari si 100 juta ini. Jangan sampai dari 100 juta ini saya tidak mendapatkan biaya operasional apapun. Nah, itu dinamakan nisbah itu. Bagi hasil itu seperti itu putarannya, ya. Nah, biasanya itu disebut sebagai bunga bank kalau di dalam perjanjian apa namanya kalau misalkan di bank-bank konvensional, tapi kalau misalkan di dalam bank syariah itu disebut sebagai nisbah atau bagi hasil. Jadi misalkan 100 juta nih minjemnya, nah dia 100 juta dibagi minjemnya periodenya 10 bulan misalkan. Berarti 100 juta dibagi 10 berarti misalkan 10 juta per bulan. Nah dia itu nggak bayar 10 juta per bulan tapi nambah jadi 11 juta per bulan, 12 juta per bulan. Karena apa? Karena ada persenan untuk saya. Nah, dalam konteks rumah ya, dalam konteks rumah, dalam konteks ini yang benda-benda mati ya. Nisbahnya itu dihitung dari produktivitas ketika si rumah itu sudah jadi dia akan dijual dengan harga berapa. Misalkan contoh seperti ini. Harga rumahnya Nadia itu 100 juta. Ini misalkan ya, nggak mungkin punya rumah 100 juta sekarang. Ini mah 1 M lah. 100 juta. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, kalau misalkan Nadia mau jual rumah Nadia, harganya itu naik dari 100 juta menjadi 200 juta. Berarti ada selisih keuntungan 100 juta. Oke. Nah, selisih keuntungan 100 juta itu dibagi hasil antara Nadia dengan saya. Persenannya berapa? Misalkan saya dapat 20% dari keuntungannya, Nadia dapat 80% dari keuntungannya. So, which is, ketika kita masukkan ke dalam perhitungannya, saya akan mendapatkan bunga sekitar 20% dari perjanjian yang saya pinjamkan. Itu. Atau misalkan 20, karena saya tidak membayarkan semua, misalkan dipotong setengahnya, berarti saya cuma dapat 10%. Berarti 100 juta dikali 10%. Nah, berarti nanti Nadia itu bayar ke saya tidak 10 juta, tapi dikali dengan 10%. Berarti jadi 11 juta misalkan. Nah, itu perhitungan mengenai nisbah bagi hasil. Nah, itu dalam konteks rumah. Ya, biasanya kalau misalnya kita sewa, kita minjem uang buat KPR, beli rumah. Tapi kalau misalnya kita minjem uang buat usaha, gitu kan, KUR, ya, kredit utama rakyat, kredit usaha rakyat, misalkan dihitung nanti usahanya. Misalkan Dian mau minjem ke saya sebagai, saya banknya, Dian mau minjem ke saya, karena Dian ini punya bisnis, apa, misalkan, ternak lele, misalkan gitu ya, ternak lele. Oke, ternak lele ini menghasilkan berapa per tahun? Misalkan per tahun profitnya itu adalah 50 juta per bulan. Oke, 50 juta per bulan. Ketika kita bagikan dengan 12 satu tahun ya, berarti per bulannya itu ada di angka sekitar 4 jutaan. Ya kan? 4, 12 kali 4, 0, 8, 48 ya. Di angka 4 jutaan lah ya. 4 juta. Oke. Dari keuntungan Dian itu, saya mau persenannya. Ya, saya mau berapa keuntungan bagi hasil dari yang Nadia dapatkan, gitu. Nah, Dian ini misalkan sudah sepakat dengan saya akan mendapatkan persennya itu 5% dari keuntungannya. Berarti kita kali ketika sudah dapat 60 juta, ya 50 juta per tahun, ya itu dikali 5%. Gitu. Nah, berapa keuntungannya? Misalkan saya dapat 2.500.000, berarti kan dari seluruh pinjamannya dia, saya mengenakan bunga 5%. Gitu, itu bagi hasil. Konsepnya seperti itu. Itu nisbah. Jadi nisbah itu adalah bagi hasil yang dia merupakan konsep pengganti bunga bank di dalam bank syariah. Karena kita sudah tahu pasti kalau kita pakai bank syariah, itu ada yang namanya bunga-bunga dan sudah sangat terkenal, wah bunga ini riba dan kawan-kawan gitu ya. Nah, makanya digantikan dengan namanya nisbah. Gitu. Yang keempat ada clearing. Clearing ini apa? Betul yang tadi dijelaskan sama Dian. Clearing itu adalah bagaimana caranya ketika kita mau transfer, itu dikumpulin dulu satu, baru ditransfer bareng-bareng. Misalkan gini, kita mau paling gampang adalah contohin bayar gaji. Ya, bayar gaji. Misalkan saya adalah pemilik usaha, kalian semua itu adalah karyawan saya. Ketika saya mau bayar gaji, gak mungkin saya capek-capek bayar ke Dian, ke Nadia, ke apa, ke apa, ke apa. Itu pegel banget. Belum kalau misalkan ada admin, ya kan? Kalau misalkan transferan cuma 2 3 mungkin masih bisa transfer ke beberapa gitu kan. Ada fiturnya kan kalau di M-Banking. Tapi kalau misalkan kita menggunakan perusahaan yang besar, transfernya harus ke 200 karyawan kan nggak mungkin pakai transfer berapa, pegel kan. Nah, biasanya
itu perusahaan itu sudah kerjasama dengan bank. Misalkan kasih ke bank apa? Bank Mandiri misalkan. Dia sudah punya list gajinya. Jadi nanti saya sebagai perusahaan ya itu akan mendatangani Dian dapat gaji berapa. Ini sudah clear ya. Jadi dipotong udah. Oh Dian ini ternyata nggak masuk nih berapa kali sudah saya potong segini. Nah dia ini dipotong segini. Nah udah seperti itu clear. Saya kasih listnya ke bank ya. Nanti bank tinggal kerjain aja. Tet, 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 tet. Itu namanya clearing. Jadi ntar masuknya bareng-bareng semua. Jadi ntar atas nama rekening saya, tapi ntar diurusin sama bank. Begitu, itu namanya clearing. Oke. Yang kelima adalah deposito. Deposito itu apa? Deposito adalah tabungan berjangka. Ya. Jadi misalkan deposito itu paling sebentar. Itu sekarang itu ada yang 6 bulan. Ya, 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan, uang kalian itu tidak boleh diambil. Ketika kalian tidak mengambil uang ke dalam jangka waktu 6 bulan, kalian dijanjikan mendapatkan bunga sebesar 6%. Berarti kalau misalkan 6% dalam 6 bulan, satu bulannya itu berarti 1%. 6% tuh udah lumayan gede gitu hitungannya. Nah, misalnya kayak nabung 100 juta, berarti tinggal dikali 6% dikali 100 juta itu berapa? Jadi 106 juta misalkan. Nah, itu berarti ntar di bulan ke-6 baru bisa diambil. Deposito ini bisa digunakan untuk apa? Deposito ini bisa digunakan untuk satu nih ya, ini kalau kalian tidak tahu. Misalkan kalau kalian punya anak mau kuliah ke luar negeri, itu harus punya deposito orang tuanya. Jadi orang tuanya bikin deposito minimal berapa, itu harus dikasih sebagai bukti bahwasannya ketika anak itu keluar negeri dan some case misalkan anak itu tidak punya uang jajan, minimal anak itu tidak akan jadi pengangguran, tidak akan menjadi uh, tuna tunawisma ya di negara lain. Atau yang kedua, bisa digunakan juga untuk kuliah-kuliah yang agak high class ya atau pricey. Eh, contoh kayak kedokteran, itu akan diminta jaminan rumah, jaminan mobil, misalkan jaminan harta, termasuk jaminan deposito. Untuk apa? Jadi untuk memastikan bahwa anak ini akan selesai nih sampai akhir. Jadi tidak akan ada kendala biaya. Nggak akan tiba-tiba misalkan berhenti di semester 5, misalkan kenapa berhenti? Wah, orang tua saya sudah tidak punya uang, misalkan. Nah, itu nggak akan seperti itu. Itu deposito. Atau deposito ini juga sekarang bisa digunakan untuk cara nabung orang-orang golongan-golongan tua lah ya gitu disebut golongan-golongan tua yang tidak mengenal mekanisme investasi-investasi yang lebih terbarukan begitu. Bisa mereka nyimpan di deposito saja yang sudah pasti aman meskipun sekarang deposito juga sekarang menjadi ancaman karena kalau mungkin kalian lihat beberapa minggu yang lalu itu kan ramai kasus penipuan deposito dari Bank BNI ya mengenai ada dana jemaat gereja yang digelapkan sama salah satu pegawai BNI gitu kan dan akhirnya yang lucunya adalah ini dana jemaat gereja digelapkan gelapnya dipakai umroh nah bingung kan jadinya kan ini umrohnya ini mau diterima atau enggak gitu masalahnya mereka umroh pakai dana jemaat gereja pakai dana jemaat gereja jadi kan ya bingung lah gitu saya nggak tahu sih malaikat juga kayaknya bingung gitu mau nyatetnya begitu itu penjelasan nomor A B C D E apakah ada pertanyaan apakah sudah mengerti apakah ada yang masih belum mengerti apakah masih ada yang bingung silakan. Oke, saya nggak cukup. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja nanti. Kita masuk ke nomor 2. Renot adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi sekaligus aktivis lingkungan di salah satu kampus di Malang. Melihat semakin meningkatnya sampah plastik di lingkungan kampus, ia berinisiatif untuk mengolah sampah plastik ke dalam berbagai barang yang memiliki nilai jual tinggi, di antaranya tas dan pot tanaman hias. Berdasarkan ilustrasi di atas, masalah ekonomi modern dipecahkan oleh Renot adalah, oke, apa jawaban Nadia dalam soal nomor 2 ini? Buat Kak C. Oke, what? Kenapa jawabnya, Wak? Apakah kamu sudah tahu, atau kamu searching, atau kamu analisis, atau seperti apa? Sudah tahu. Oke, ekonomi permasalahan ekonomi modern itu apa sih? Hmm,
Kayak em, berfokus kayak bagaimana mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kalau gitu suka ekonomi ekonomi tradisional atau ekonomi klasik itu apa masalahnya? Em, Permasalahan ekonomi klasik. hmm, perbedaannya Kak. Iya, perbedaannya. Kalau ekonomi klasik tuh terbatasnya alat-alat untuk aku kurang tahu kalau ekonomi klasik Kak. Oke, kalau kita ekonomi modern itu ada apa aja selain what? Hmm, how, How? Oke. for whom, for whom, For whom atau for what? for whom. Oke, kita simpan jawabnya dengan dia. Kita coba compare dengan dia. Dia yang jawaban nomor 2 apa? Kalau saya jawaban nomor 2 C, Kak. What? Oke, oke. C. Kamu sudah tahu apa itu ekonomi modern? Masalah ekonomi modern, sorry. Apa itu masalah ekonomi modern dan apa perbedaannya dengan masalah ekonomi klasik? Nggak tahu, Kak. Kurang tahu. Oke. Kamu searching kah atau sudah searching semua, googling atau sudah tahu? Maksudnya yang jawaban nomor 2 nih, Kak. Iya, nomor 2 kamu searching semua kah? Kamu kopas ke Google, and then kamu search atau kamu bagaimana? Atau kamu sudah tahu atau seperti apa? Saya searching sih, Kak, yang nomor 2. Oke, searchingnya kamu copy semua seperti ini, toh gitu, atau kamu searching masalah ekonomi modern adalah, nah gitu, atau gimana? Cara searchingnya. Enggak, Kak. Saya searching cuma yang ini, yang opsinya. Oh, opsinya berarti how itu apa gitu-gitu ya? Iya, maksudnya itu kayak ya gitu. Oke. Oke, kalau gitu masalah ekonomi modern, selain what apa aja? Maksudnya, Kak, gimana, Kak? Masalah ekonomi modern itu kan ada 3, atau ya lebih dari satu lah, ya 3. Apa aja? Yang A masalah ekonomi modern bukan? Hmm, iya, Kak. Oke, yang B masalah ekonomi modern bukan? Hmm, bukan. Bukan, oke. Yang D masalah ekonomi modern bukan? Forward. Untuk Bukan. apa forward? Oke, bukan. Yang 5, when masalah ekonomi modern bukan? Bukan, Kak. Ya, berarti menurut kamu masalah ekonomi modern cuma what doang? Iya. Oke, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Oke, saya jelaskan ya. Jadi ketika bicara mengenai masalah ekonomi, ekonomi nih kita bicara ekonomi, ya. Itu ada 2 perspektif. Ada perspektif klasik, itu perspektif konvensional, dan juga ada kedua perspektif ekonomi modern. Nah, ini dua pendekatan berbeda. Kalau misalkan kita pakai perspektif klasik, ya, orang itu hanya berfokus pada, tadi kebalik sebetulnya jawaban ada dia. Nah, kalau ngomongin sumber daya, nah itu di klasik. Jadi, klasik itu ngomongin soal sumber daya. Kita punya sumber daya alam apa? Bagaimana cara kita produksi, bagaimana cara kita distribusi, bagaimana caranya kita konsumsi. Bagaimana caranya barang yang ada di sini itu bisa sampai kepada konsumen yang ada di sana. Itu ngomongin soal masalah ekonomi klasik. That's why ketika kalian dulu mungkin SD
Itu kalian selalu dikenalkan ketika ngomongin masalah ekonomi klasik, itu adalah produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Itu nggak dikenal istilahnya namanya wirausaha, UMKM, itu nggak ada. Karena bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah produksi, distribusi, konsumsi. Jadi konsepnya adalah kalau misalkan dalam teori-teori ekonomi itu disebut sebagai dengan pabrik terintegrasi. Itu adalah masalah ekonomi klasik. That's why makanya kalau misalkan orang punya bisnis, itu mereka selalu berorientasi untuk menciptakan pabrik terintegrasi. Apa itu pabrik terintegrasi? Pabrik terintegrasi itu mereka punya pabrik dari mulai produksi sampai ke konsumsi. Bagaimana mereka mengambil sebuah sumber daya alam, mengelola sumber daya alam, menyebarkan sumber daya alam, sampai mereka memasarkan sumber daya alam. Contohnya apa? Contohnya saya kasih contoh Indofood. Indofood itu sebuah perusahaan. Indofood, oke? Indofood itu sebuah perusahaan. Dia besar sekali. Dia punya lahan sawit sendiri. Dia punya lahan sawit. Jadi Indofood itu punya Antoni Salim. Ya, kalau kalian nggak tahu, namanya Antoni Salim. Dia punya perusahaan sawit. Nama perusahaan sawitnya ada, perusahaan sawitnya juga nggak satu, ada tiga. Ya, ada LSIP, London Sawit Indonesia Primer. Ada SIMP, Salim Inovasi Media apa gitu, SIMP. Sama satu lagi Agro kalau tidak salah. Tiga ini punya bidang berbeda. Yang satu ini sawitnya fokus buat minyak goreng, yang satu sawitnya ini fokus di bidang perkebunannya aja, ya. Yang satu sawitnya ini fokus untuk bikin bioetanol B50 mencampurkan dengan bahan bakar gitu. Itu seperti itu. Nah, kemudian sawitnya ini akan dikelola, dikemas lah jadi minyak, ya kan? Jadi minyak. Pabriknya apa? Pabriknya Indofood namanya. Ya, mereka punya pabrik besar namanya Indofood. Kemudian mereka menyebarkan, mendistribusikan. Bagaimana cara mereka mendistribusikan? Mereka punya namanya Indomart. Indomart itu masih bagian dari grup Indofood. Ya, ketika mereka ingin menyebarkan ke Indomart, ya, bagaimana cara mereka memobilisasinya? Mereka punya perusahaan sendiri dalam konteks otomotif. Mereka punya Indomobil, mereka punya dan lain-lain Indo lainnya. Pokoknya selama depannya ada Indo-Indonya, mereka berarti bagian dari grup Indomart, Indofood begitu. Jadi itu bisnis-bisnis yang dia besar sekali dan dia apa namanya pangsanya besar. Pangsanya ngomongin dari produksi sampai konsumsi. Contoh lainnya apa Kak? Kalau Indofood kayaknya agak kurang kebayang deh. Saya kasih contoh lain adalah grup Sinarmas. Saya yakin kalian tidak asing mendengar grup Sinarmas ini. Grup Sinarmas ini ya, dia bikin Sinarmas itu dia perusahaan atau bisnis yang paling fundamentalnya, yang paling kuatnya itu ada di bisnis kertas. Mereka punya dua perusahaan kertas. Namanya ada satu adalah Indah Kiat Pulp Paper. Yang kedua adalah Ciwi Kimia Pulp Paper. Oke. Kodenya IMKP dan juga TKIM. IMKP sama TKIM punya dua pangsa produksi yang berbeda. IMKP, Indah Kiat Pulp Paper, ini fokusnya adalah memproduksi kertas-kertas dalam jumlah besar. Jadi kertas, tisu, yang dalam gede-gede. Jadi dia fokusnya adalah untuk ekspor. Kalau Ciwi Kimia ini, dia fokusnya untuk bikin kertas-kertas kecil. Mereka produksi kertasnya, kemudian mereka memasarkan kertasnya. Melalui apa? Mereka punya namanya Sinar Dunia. Ya, Sinar Dunia itu merupakan bagian dari grup Sinarmas. Gitu. Nah, itulah kenapa makanya orang-orang ekonomi klasik itu selalu punya bisnis yang dia terintegrasi dari produksi sampai konsumsi. Karena pendekatan ekonomi klasik itu adalah produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kalau misalkan dalam konteks ekonomi modern, ya, itu ada tiga kuncinya. Adalah how, bagaimana. Bagaimana caranya kita bisa memuaskan masyarakat, bagaimana cara kita bisa mengisi kekosongan di masyarakat, bagaimana caranya kebutuhan masyarakat itu bisa kita penuhi. Oke? Itu adalah how. Yang kedua adalah what. Apa yang mau kita penuhi? Apa yang dibutuhkan sama masyarakat dan apa yang bisa kita olah? Yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa kita bikin ini? Contohnya, contoh paling sederhana itu adalah Gojek. Gojek itu lahir dari pendekatan ekonomi modern. What? Apa yang dibutuhkan sama masyarakat? Apa yang menjadi kendala di masyarakat? Masyarakat itu kendalanya adalah mereka kalau naik transportasi umum mereka tidak fleksibel. Kalau mereka naik ojek, naik taksi, harganya tidak dapat diprediksi. Harganya tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun, bisa gimana si drivernya. Ini jadi masalah bagi mereka. Ya kan?
Kemudian for whom? Siapa yang membutuhkan ini? Yang membutuhkan ini adalah orang-orang yang memerlukan mobilitas tinggi, ya kan? Jadi yang dia perlu kemana-mana, orang yang tidak memiliki transportasi sendiri, orang yang area kerja atau area rumahnya tidak dilalui oleh transportasi umum, tidak dilalui oleh trayek bis, tidak dilalui oleh trayek MRT, LRT, dan kereta dan sebagainya, gitu kan. Kemudian how? Bagaimana caranya mereka bikin bisnis, gitu kan? Nggak mungkin mereka memproduksi ojek sebanyak mungkin kan? Caranya apa? Caranya mereka bikin mitra. Mereka kerja sama-sama ojek online kan? Itu. Akhirnya lahirlah Gojek, lahirlah Grab, lahirlah Uber, ya kan? Atau lahirlah yang kuning itu Maxim misalkan. Itu lahir dari pendekatan ekonomi modern. Oke. Jadi kalau kalian bahas mengenai pendekatan ekonomi, ini dua pendekatan berbeda. Pertama adalah ekonomi klasik. Kalau ekonomi klasik itu ngomongnya soal produksi, distribusi, konsumsi. Contohnya apa? Contohnya ada Indofood yang dia punya produksi dari tingkat dari kebun-kebunnya sampai bagaimana caranya mereka memasarkan ke kita, ya. Kalau misalkan ngomong ekonomi modern, itu adalah yang paling gampang itu adalah Gojek yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan juga keresahan masyarakat akan permasalahan mengenai ojek dan juga tarif taksi. Begitu. Jadi itu ya, mengenai nomor dua, mengenai ekonomi modern dan juga ekonomi klasik. Apakah ada pertanyaan? Ada yang masih kurang mengerti, masih kurang paham, masih ngawang, masih belum terbayang? Cukup? Oke, saya rasa cukup. Kalau misalnya seperti itu, kita lanjut ke nomor tiga. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Perusahaan Fernida Furniture merupakan salah satu perusahaan furniture yang terkenal di negara Thailand. Perusahaan tersebut memproduksi beberapa barang furniture, di antaranya kursi, meja, dan almari. Barang-barang tersebut tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, melainkan sudah diekspor ke negara lain. Salah satu kunci kesuksesan perusahaan tersebut di luar negeri adalah adanya kebijakan pemerintah untuk menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Kebijakan yang diambil pemerintah Thailand merupakan kebijakan dumping, embargo, biaya masuk, subsidi, premi. Oke, saya tanya dulu ke Dian. Apa jawaban Dian untuk nomor tiga? Kalau Dian jawab A, Kak. Oke, kenapa A? Apakah kamu searching atau kamu sudah tahu? Sudah tahu, Kak. Oke, sudah tahu. Emang dumping itu seperti apa sih? Kalau setahu saya, Kak, dumping itu seperti menjual barang ke luar negeri dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Begitu, Kak. Oke, kalau embargo itu apa? Embargo, saya kurang tahu sih, Kak. Oke, kalau biaya masuk? Biaya masuk itu pajak untuk barang impor. Oke, contohnya apa yang kena biaya masuk? Seperti barang-barang seperti apa ya? Seperti barang Contoh barang yang misalnya kena ada biaya masuk. contoh barang ya, Kak. Ya, contoh barang, misalkan biaya masuk, apa nih yang kena biaya masuk? Mungkin handphone mungkin, Kak. Oke. Apa bedanya biaya sama cukai? Kalau bea pajaknya, Kak. Kalau cukai Bea pajak, cukai pajak. Sama dong berarti. Bea dan cukai. Mereka sama-sama di bawah kementerian yang sama tuh, Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Perpajakan. Gimana Dian? Ada atau menyerah?
Sama sih, Kak. Oke. Kalau subsidi apa itu apa? Kalau subsidi itu bantuan pemerintah kepada produsen gitu, Kak. Bantuan dari pemerintah agar barang Oke. tersebut lebih murah. Oke. Kalau premi? Kurang tahu, Kak. Oke. Oke, kalau begitu thank you Dian. Kita ke Nadia. Oke, Kak. Kalau kata Nadia jawabannya nomor 3 apa? Dumping. Dumping. Oke. Apa karena dia searching atau sudah tahu? eh Sudah tahu. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang dumping? Apa itu dumping? Dumping itu menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada harga di dalam negeri. Oke. Kalau embargo itu apa? Kalau embargo itu larangan total terhadap kegiatan perdagangan, ekspor impor untuk komoditas tertentu atau terhadap negara tertentu. Oke. Kalau bea masuk itu apa? Bea masuk hmm, itu kayak tarif gitu nggak sih, Kak? Oke, betul. Itu tuh Apa kayak bedanya? pajak yang dikenakan pada barang-barang impor Hmm? saat memasuki wilayah suatu negara. Oke. Apa bedanya bea masuk sama cukai? Kalau bea masuk itu tuh barang-barang yang masuk ke dalam wilayah impor. Oke. Kalau cukai? Kalau cukai itu barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan. Contoh cukai? Contoh rokok, Hmm. Oke. kayak Lanjut. minum-minuman alkohol gitu juga. Oke. Kalau subsidi itu apa? Bantuan bantuan keuangan dari pemerintah yang diberikan kepada produsen dalam negeri. Bisa berupa uang, keringanan pajak, sama kayak bantuan alat. Oke. Apa bedanya subsidi sama bantuan sosial, bansos, bantuan langsung tunai, BLT, sama bantuan? Hmm, Perbedaannya, Kak. Perbedaannya? Kalau nggak ada, aku nggak tahu sih, Kak, perbedaannya. Tapi Oke, mungkin kalau oke, bansos itu eh perbedaannya terletak pada siapa penerimanya mungkin, dan oke. bagaimana Kalau bansos cara. yang terima siapa? Kalau kalau bansos itu kayak mungkin hmm, kalau kelompok masyarakat yang mengalami resiko sosial atau ekonomi tertentu, seperti Oke, kemiskinan atau lansia. oke. Kalau premi itu apa? Premi itu pemberian hadiah atau intensif berupa uang atau bonus kepada produsen yang kayak yang berhasil mencapai target gitu, produksi tertentu. Hmm. Oke, oke, thank you. Thank you Nadia, thank you Dian jawabannya. Oke, saya akan jelaskan. Pertama, dumping. Apa itu dumping? Dumping itu biasanya dia ditambahkan dengan kata politik. Politik dumping, politik dumping. Karena itu kebijakan politik ya, jadi kebijakan politik sebuah negara. Apakah dumping sebenarnya dibolehkan? Secara internasional dia kadang tidak diperbolehkan. Ada namanya kebijakan anti politik dumping. Kenapa seperti itu? Ya, karena dumping yang digunakan adalah untuk membatasi masuknya barang tertentu ke sebuah negara tertentu atau dia untuk memperluas sayap pasarnya.
Saya kasih contoh, negara yang paling sering menggunakan dumping itu adalah China. Why? Pertanyaan selanjutnya adalah why. Kenapa China menjual barangnya itu mahal di dalam, tapi murah di luar? Ya kan? Karena satu, ada faktor ideologis. Mereka ingin berperang melawan Amerika Serikat. Saya ambil contoh seperti ini. Teman-teman menggunakan HP iPhone misalkan. iPhone, kalau kita bandingkan dengan Xiaomi, dengan fitur yang kurang lebih mirip ya lah ya, kurang lebih mirip ya, kecuali di bidang kamera. Di bidang kamera, itu mereka memiliki harga yang jauhnya perbedaannya bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat. Misalkan iPhone itu bisa ada di angka 10 juta, 11 juta, sedangkan Xiaomi itu bisa di angka 3 jutaan. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin menghancurkan pasarnya iPhone. Kita ambil contoh lain, mobil listrik. Mobil listrik dari Amerika Serikat, of course, Tesla. Tapi kalau misalnya kita lihat di Indonesia, lebih laku Tesla apa BYD? BYD. Why? BYD lebih murah. Secara harga, BYD itu ada di angka 250 sampai 350 juta. Untuk seri yang paling bawah ya, paling bawah. Sedangkan Tesla untuk seri paling bawah itu ada di angka 550 sampai 650 juta. Ya, perbedaannya sangat jauh sekali, jomplang sekali. Ya, dalam konteks itu, of course BYD pasti menang. Ya. Permasalahannya kenapa mereka ingin mengalahkan apa namanya pangsa Amerika Serikat dalam konteks ekonomi bisnis. Karena kalau misalnya kita bandingkan Amerika, Amerika itu kan dia jauh ya kalau dibandingkan dengan ekonomi dibandingkan dengan Eropa, ke Asia, ke Afrika itu dia jauh. Permasalahannya ketika mereka ingin melakukan sebuah transaksi, ketika ingin mereka membeli barang dari Amerika, yang harus mereka pertimbangkan adalah biaya akomodasi. Bagaimana caranya suatu barang ini bisa dikirim. Misalkan teman-teman ingin beli Harley. Harley langsung diproduksi dari Amerika. Harley-nya 14 juta. Tapi akomodasi melalui pesawat atau melalui kapalnya itu 25 juta. Jadi mahal harganya. Harganya jadi 39 jutaan. Ya kan? Nah, harga ini nih yang dimenangin sama Cina. Cina, kalau misalkan mau ngirim barang ke Indonesia, dari Cina ke Indonesia, gampang. Mereka tinggal pakai truk dari Cina sampai Singapura. Nah, dari Cina ke Singapura bisa pakai darat. Dari Cina ke Singapura pakai truk, tinggal mereka pakai darat. Dari Singapura tinggal mereka siapin kapal buat nyebrang. Udah. Paling lama juga 3 hari, 4 hari juga udah sampai. Tapi kalau misalkan dari Amerika bisa sampai berbulan-bulan. Itulah kenapa kalau kalian beli kendaraan, misalkan contoh kalian beli apa sesuatu yang tidak ada di Indonesia pabriknya. Bugatti, misalkan, mobil Bugatti. Bugatti kan harus PO dari Jerman. Berapa lama? Bisa sampai 4 bulan, 5 bulan. Karena selain produksi, mereka harus memikirkan juga bagaimana caranya mengantarkan barang tersebut. Nah, itu coba dia kalahkan sama Amerika. Masyarakat di benua Amerika sama masyarakat di benua Eropa, Asia, Afrika, lebih banyak Eropa, Asia, Afrika. Bahkan lebih banyak Asia sendiri gitu kan dibandingkan Amerika. Of course, pangsa pasarnya itu Asia itu lebih laku. Jadi bagaimana caranya Cina mengalahkan itu adalah dengan cara memurahkan harganya agar mereka itu lebih murah dibandingkan barangnya dari Amerika. Karena mereka sudah menang di harga akomodasi. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan seperti itu, kenapa di dalam negerinya harus dimahalin? Kenapa iPhone di dalam negeri harus dimahalin gitu kan? Di dalam negeri Cina, kenapa barang Cina-nya sendiri itu kalau di dalam negerinya mahal? Kenapa nggak dibikin sama-sama murah? Agar kualitasnya itu tidak tercoreng. Oke, kualitasnya tidak tercoreng. Jadi kalau misalkan kalian bisa beli Xiaomi misalkan harganya 3 juta nih. Tapi kalau misalkan di dalam negeri Cina itu lebih murah 1 juta, orang tinggal beli di Cina terus mereka kirim ke luar negeri. Untung di mereka dong. Ya kan? Nah, makanya untuk mencegah itu diciptakanlah politik dumping. Agar tidak ada. Jadi kalau misalkan orang Indonesia mau beli barang, ya dia harus beli ke orang yang mengeksportir, nggak beli melalui pasar gelap. Karena kalau misalkan beli pakai pasar gelap, nggak akan ada pajak yang masuk ke negara Cina. Begitu, itu politik dumping. Jadi politik dumping ini hitung-hitungan soal bisnis banget. Dan kalau misalkan kita pikir kayak, ngapain sih kita jual barang lebih mahal di dalam negeri, harusnya kan lebih rugi. Justru malah sebaliknya, malah jadi lebih untung gitu loh. Gitu loh. Karena dia akan mematikan orang-orang yang menciptakan perdagangan gelap. Karena orang-orang yang perdagangan gelap dia harus beli lebih mahal lagi gitu kan. Begitu. Itu politik dumping. Baik. Politik dumping itu yang paling terkenal dengan politik dumping adalah Cina. That's why China itu mereka memajukan perekonomian sangat cepat sekali. China. Yang kedua adalah embargo. Apa itu embargo? Embargo itu adalah pelarangan aktivitas perdagangan dengan suatu negara.
Biasanya yang terjadi karena politik tertentu. Misalkan contoh, pada saat Rusia menyerang Ukraina, Rusia itu sebagai produsen gas alam terbesar di Eropa itu diembargo. Rusia mengembargo semua negara yang mendukung Ukraina. Makanya semua negara Eropa akhirnya kalang kabut bukan karena mereka takut sama Rusianya, tapi karena pasokan gas alam mereka diputus. Ketika pasokan gas alam diputus, mereka tidak bisa produksi pabrik, ya kan? Orang-orang yang mereka bisnis saja, mereka nggak peduli mau perang kayak mau apa, mereka cuma punya bisnis, malah jadi kena. Akhirnya pemerintah pemerintah dalam negerinya itu dipres sama pebisnis-pebisnis ini. Ini lu boleh perang tapi jangan ganggu produksi gua dong. Lu jadi malah mengganggu produksi gua, ini gimana ini. Nah, itu akhirnya politik embargo. Jadi embargo itu adalah politik untuk melarang aktivitas ekonomi tertentu dalam suatu negara. Biasanya terjadi karena politik perang dan kawan-kawan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah biaya masuk. Biaya masuk itu adalah sebuah biaya yang dikenakan untuk agar sebuah barang masuk ke dalam negeri. Ya, ini konteksnya Indonesia lah ya, kita paling gampang. Misalkan contoh, kalian beli iPhone deh, paling gampang, paling dekat dengan kalian beli iPhone. Misalkan. Harga iPhone di iBox misalkan 9 juta, 13 juta lah, let's say. Harga barang aslinya itu misalkan di angka 7 juta, 8, 6 jutaan lah. Nah, sisanya itu adalah biaya masuknya ini. Gitu. Biaya masuk ya itu digunakan untuk pajak kepada barang-barang tertentu yang dia konsepnya adalah papan. Jadi kan sandang pangan papan, jadi pelengkap atau kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Jadi yang bisa apa ya namanya tidak urgent begitu. Biaya masuk itu seperti itu. Nah, sedangkan tadi pertanyaan saya adalah apa bedanya biaya masuk sama cukai? Tadi sudah dijawab dengan benar oleh Nadia. Cukai itu dikenakan untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang dia harus dibatasi. Contohnya adalah rokok, tuh, liquid untuk vape pod itu karena cukai. Ketiga itu ada plastik itu karena cukai sekarang. Makanya kalau kalian sekarang belanja plastik itu ditanyakan, kamu pakai plastik gak? Mau kalau pakai plastik berbayar ya. Nah, berbayarnya itu sebenarnya orang mungkin bilang, oh ya ini kita kita apa namanya peduli lingkungan, tidak sebenarnya karena ada cukai plastik itu sekarang sudah diberlakukan. Jadi plastik itu sekarang dikenakan cukai, makanya harga plastik itu jadi mahal. Akhirnya mereka kenakan lagi kepada kita. Jadi akhirnya kalau kita mau belanja, kita harus bayar plastiknya lagi gitu. Gitu. Itu dia masuk. Keempat dan subsidi. Betul, tadi subsidi itu adalah sebuah nominal tertentu yang dibayarkan untuk membantu menurunkan harga ya. Dan dibayarkannya kepada produsen atau distributor. Ya. Misalkan contoh, kita paling contoh gampang bicara bensin, Pertalite. Pertalite itu round 90. Ya, kalau kalian suka lihat, ya mungkin karena ini banyak perempuan, mungkin kalian tidak suka lihat tuh, 9 ron itu apa sih? Kalau kalian isi bensin, kalian suka lihat aja Pertalite, belakangnya ada angka 90, Pertamax belakangnya 92, itu tuh ron. Ron itu adalah berapa kali dia disaring. Semakin sering, semakin gede ronnya, semakin banyak disaring, semakin bersih dia. Nah, ron 90 itu harganya 10.000. Karena harga aslinya itu ada di angka 11.000 sekian. 11.000 sampai 12.000 sekian. Disubsidi oleh sama pemerintah itu 1.500 per liter. Akhirnya kepres jadi 10.000. Jadi ketika dijual ke masyarakat harganya 10.000. Nah, kita contohkan dengan Pertamax dengan RON 92, harganya di 12.300. Dia tidak mendapatkan subsidi, ya akhirnya harganya gimana? Pertamina mau naik ya naik, dia kan gitu. Gitu tuh subsidi. Contoh lagi subsidi ada di gas LPG 3 kilo itu dapat subsidi. Nah, kalau misalkan kalian suka naik, tiba-tiba dapat ini kan, kalau ya kalian suka main ke Jakarta itu ada misalkan gratis tiket busway atau gratis tiket MRT gitu kan, KRL gitu. Nah, itu subsidi. Itu subsidi. Kelima ada premi. Apa itu premi? Premi itu adalah sebuah nominal yang dibayarkan tertentu. Biasanya digunakan untuk asuransi. Jadi misalkan kalian mau bayar asuransi untuk pendidikan anak, misalkan. Nah, asuransinya itu kemudian dibayarkan sehingga nantinya anak kalian itu akan mendapatkan dana pendidikan di saat jatuh temponya perjanjian asuransinya tersebut. Begitu misalkan asuransi kesehatan gitu ya, kalian iuran BPJS lah paling gampang. BPJS itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu iuran itu 125.000. Correct me if I'm wrong ya, kalau tidak salah segituan. 125.000 per bulan. Nah, tapi kalian kalau sakit ya udah ditanggung semua sama BPJS 125.000. Itu premi. Ya.
Begitu. Kita next sekarang ada berapa menit lagi. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu dari kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oke, Nadia, apa jawaban kamu? Dana alokasi khusus. Oke, apakah kamu searching atau seperti apa? Karena kayak pas baca terus kayak udah ketebak gitu. Karena namanya khusus. Oke, kalau begitu apa itu DBH, apa itu DAU, apa itu DAK, apa dana keistimewaan, apa dana hibah? Kalau hmm, yang aku tahu aja ya Kak, Yap, silakan. yang dana hibah. Dana hibah, oke, apa itu dana hibah? Dana hibah itu kayak pemberian uang eh, barang atau jasa yang bersifat kayak sukarela gitu Hmm. Dari dan siapa ke tanpa siapa? imbalan. Yang ngasihnya siapa? Terus ke siapa? Hmm, yang ngasih itu kayak eh, APBN. Hmm. APBN terus dikasih untuk Ini dikasih untuk dikasih ke kayak misal ormas gitu. Aku nggak tahu sih Kak bener atau enggak. oke, oke. Ada lagi? Terus kalau yang aku tahu ya Kak, dana keistimewaan. Apa itu? Em, Kayak dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan khusus untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan. Kayak misal Hmm. daerah, kayak misal di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Hmm. Gimana Yogyakarta? Mm-mm. Kenapa maksudnya gimana Yogyakarta? Kenapa dikasih? Kenapa Ah, kenapa Bandung gak dikasih em, gitu? untuk kayak mm, kebudayaan, pelestarian tradisi, terus tata ruang, Hmm. terus kayak pertanahan. Hmm. Oke. Ada lagi? Nggak mau tahu, Nadia? Udah sih Kak, itu aku nggak bisa bedain yang umum sama yang atasnya. Hmm. Oke. Kalau Dian, apa jawaban kamu Dian untuk nomor 4? C, Kak. Oke, kenapa Cek? Apakah kamu searching atau seperti apa? Apa karena kayak tadi, kayak Nadia, oh ini khusus nih, udah khusus aja gitu. Enggak saya searching, Kak. Oh, kamu searching? Enggak, Kak. Oh enggak, oke. Gimana, gimana kamu cara menemukan jawabannya Cek? Prosesnya. Ya benar sih, Kak, karena di soalnya ada dia bilangnya khusus, kegiatan khusus. Jadi ikut milik khusus gitu. Karena setahu saya dana alokasi khusus nih, Kak, dialokasikan memang untuk seperti kegiatan khusus gitu, Kak. Oke. Selain DAK, apakah ada yang kamu ketahui seperti DBH, DAU, keistimewaan, hibah, ada yang kamu tahu? Dana alokasi umum sih, Kak. Ada? Oke, apa itu dana alokasi umum? Dana alokasi umum itu dana yang diberikan kepada daerah untuk eh,
kemampuan keuangan antar daerah gitu, Kak. Oke. Ada lagi selain DAU yang kamu ketahui? Dana keistimewaan, Kak. Oke, apa itu dana keistimewaan? Dana itu hanya diberikan kepada daerah yang memiliki status keistimewaan. Kenapa harus dikasih daerahnya? Gimana, Kak? Kenapa harus dikasih dana istimewa daerah tersebut? Misalkan kayak Jogja misalkan dikasih. Kenapa Jogja dikasih Bandung enggak? Bandung bukan Indonesia. Karena daerah tersebut memiliki keistimewaan gitu, Kak. Betul. Ya istimewanya apa? Seperti daerah istimewa Yogyakarta, Hmm. itu kan karena untuk mendukung keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta gitu, Kak. Hmm. Pekanbaru emang nggak istimewa, Dian? Istimewa juga, Kak. Maksudnya itu istimewa, Kak. Cuman kenapa? Kenapa menurut kamu Pekanbaru nggak dapat dana keistimewaan? Kurang tahu saya kalau itu, Kak. Oke. Ada lagi yang kamu ketahui, Dian, selain DAU dan keistimewaan? Dana hibah. Oke, apa itu dana hibah? Dana hibah itu seperti bantuan dari pemerintah atau dari pihak-pihak lain gitu, Kak. Oke, untuk Seperti kayak dana hibah ini dia tuh kayak bersifat sukarela gitu, Kak. oke, terus sukarela itu gimana? Misalkan kayak saya ngasih nih, nih Dian saya kasih nih uang buat kamu nih, gitu berarti. Iya, Kak, secara sukarela aja gitu, Kak. Oke, dari siapa ke siapa dana hibah ini? Dari kalau sukarela itu misalnya dari saya kepada Ada Nadia. Kamu mau kasih uang ke Nadia? Atau kepada siapa? diberikan kepada ini, Kak, apa namanya? Kayak apa namanya? Organisasi kemasyarakatan mungkin, Kak. Organisasi-organisasi kecil gitu, Kak. Oke, oke, Dian. Ada lagi yang kamu ketahui, Dian? Sudah, Kak. Itu aja. Oke, oke, thank you Dian dan Nadia jawabannya. Oke, saya akan jelaskan apa itu DBH, DAU, DAK, istimewa dan dana hibah. Pertama, DBH. DBH itu adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini adalah dana yang diberikan kepada sebuah daerah yang dia memiliki sumber daya alam yang dieksploitasi. Misalkan contoh, yang paling sering bermasalah ya dana bagi hasilnya itu adalah daerah Blora. Blora itu terkenal dengan minyak buminya. Oke, jadi Pertamina tuh melakukan penambangan minyak itu di Blora sana. Nah, ditambang minyaknya, diambil tuh. Nah, Blora itu dia berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Oke, Kabupaten Bojonegoro. Jadi gini, saya contohkan seperti apa ya? Nih, oke, aku tahu nggak sih? Jadi gini deh, coba ini deh. Oke, aja. Ini dua nih. Ini adalah Blora, ini adalah Bojonegoro. Jadi gini kan. Nah, si sumber minyaknya itu dia sebetulnya ada di bawah Bojonegoro ini. Tapi karena ada aturan pertambangan internasional bahwasanya menambang itu nggak boleh lurus, makanya dia harus miring. Nah, makanya dia nambang dari sini dari Blora. Jadi pintu masuknya di sini tapi nyamping begitu. Nah, akhirnya diklaimlah bahwa ini merupakan diangkat lah tuh. Nah, setelah diangkat kan diambil sama perusahaan Pertamina nih. Dapatlah untung dari penjualan.
Nah, ketika dapat untung dari penjualan itu namanya dana bagi hasil. Jadi dibagilah misalkan dari 100 miliar untungnya kan. Nah, misalkan buat Blora ini berapa ratus juta, berapa ratus juta, berapa juta. Itu ada ketentuannya, itu ada peraturannya. Jadi untuk si daerah utama itu mendapatkan 30% dari dana bagi hasil. Kemudian namanya daerah penyangga atau buffer zone. Daerah penyangga itu daerah-daerah sekitarnya itu mendapatkan 20-10% tergantung dari kerusakan. Misalkan karena ada penambangan ini daerah sini jadi kena debu, jadi asap. Nah, itu dia dapat berapa persen gitu. Nah, itu dana bagi hasil. Jadi ntar ada pembagian untuk kabupaten Bloranya berapa, kabupaten Bojonegoro berapa, untuk pemerintah provinsinya berapa, termasuk untuk nasionalnya berapa. Itu dana bagi hasil namanya. Oke, itu dana bagi hasil. Kedua ada dana alokasi umum apa atau DAU. Apa itu DAU? DAU itu adalah dana yang sudah disiapkan oleh dari APBN ya untuk setiap daerah dan untuk setiap sektor. Jadi misalkan untuk Sumatera Utara berapa, untuk Sumatera Barat berapa, Sumatera Selatan berapa, Jawa Barat berapa, Banten berapa, Jakarta berapa, itu sudah ada. Termasuk juga dengan rinciannya. Untuk pendidikannya berapa, kesehatannya berapa, pertahanan keamanan berapa, pembangunan umum berapa, itu sudah ada nominal-nominalnya. Itu dana alokasi umum namanya. Jadi sudah ada per APBN. Oke. Yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini adalah untuk mendanai kegiatan atau pembangunan daerah ya yang bisa menjadi katalisator atau bisa meningkatkan atau bisa menjadi trendsetter atau bisa membuat akses menjadi bagus atau lain sebagainya di sebuah daerah. Misalkan contoh, dana alokasi khusus ini dibenarkan misalkan pemerintah Yogyakarta, DI Yogyakarta mau membantu membangun misalkan ya mau bangun Masjid Jogokarian. Oh, Jogokarian ini adalah trendsetter nih. Ini adalah ikonnya Yogyakarta nih. Ya kan akhirnya dibangun dikasih dana alokasi khusus. Atau misalkan Masjid Istiqlal. Oh, ini ikon Jakarta ini. Kita bangunlah Masjid Istiqlal. Atau misalkan buat gereja katedral. Oh, katedralnya tempat ikonnya ini. Jadi kalau orang-orang datang ke Jakarta ibadahnya di katedral. Oh, kita bangun katedralnya. Begitu. Itu dana alokasi khusus. Oke. Yang keempat dana keistimewaan. Betul, dana keistimewaan adalah tadi sesuai dengan daerah-daerah. Pertanyaan saya tadi kan ke dia adalah kenapa Yogyakarta dikasih, kenapa daerah lain tidak dikasih. Pemberian keistimewaan sebuah daerah itu ada dasarnya. Ya, pertama dia didasarkan pada sebuah kebudayaan tertentu yang memiliki nilai plus atau nilai berbeda dibandingkan daerah lainnya. Atau yang kedua, dia memiliki kesibukan atau apa ya tingkat kesibukan kemacetan traffic yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Misalkan contoh Aceh. Kenapa Aceh dikasih? Karena dia menerapkan hukum Islam lebih ketat dibandingkan negara lainnya. Sehingga kita harus berikan keistimewaan. Akhirnya apa? Keistimewaan tersebut melahirkan sesuatu. Yaitulah di Aceh punya perda khusus. Namanya adalah konun. Dia pakai Q. Tulis. Ya, biar kalian tahu. Kanon. Gede. Kanon. Konun ini adalah perdanya Aceh. Jadi kalau kalian suka ada orang dicambuk karena zina gitu kan, pacaran terus dicambuk gitu itu pakai konon diaturnya. Konon ini dia lebih tinggi dibandingkan undang-undang. Jadi kalau kata undang-undang orang yang melakukan pemerkosaan itu dihukum penjara, kalau kata kanon cambuk-cambuk udah selesai. Cambuk dulu aja, mau ntar di penjara urusan nanti. Kalau cambuk dulu aja. Gitu. Jadi konon itu lebih kuat. Itu Aceh. Kemudian kedua yang mendapatkan daerah istimewa adalah Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta sangat sibuk sekali. Misalkan contoh, ketika ada Perdana Menteri Jepang misalkan datang ke Jakarta, dia kan bingung. Dia datang ke Jakarta sebagai kota Jakarta atau Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Of course dia datang sebagai ibu kota Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika dia ada Perdana Menteri Jepang datang ke Jakarta, siapa yang harusnya melakukan pengawalan? Apakah Polda Jakarta? Apakah Polda Metro Jaya? Apakah Polres Jakarta? Atau justru Polri? Nah, karena dia suatu sebagai daerah khusus ibu kota, itu ntar ada aturan ring-ringnya. Misalkan yang datang itu adalah tamu negara, berarti yang melakukan pengamanan itu Polri tugasnya apa, Polda tugasnya apa, Polres tugasnya apa, Polsek tugasnya apa, itu ada. Tapi kalau misalkan ada artis datang ke Jogja, ya udah ngawalnya paling Polda gitu, nggak perlu dari Polri. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, tiga, ada daerah Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta itu masih khas? Karena di Yogyakarta itu mereka masih mengamini Sultan itu memiliki power yang lebih kuat
dibandingkan pemerintah. That's why akhirnya sama pemerintah diakalin, oke kalau misalkan seperti itu biar nggak usah pusing, biar tidak akan ada konflik, sultan aja kita jadikan gubernur. That's why makanya di Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur. Karena sultan sudah pasti jadi gubernur dan tidak akan pernah tergantikan kecuali sultannya digantikan. Baru ganti gubernurnya. Nah, contohnya apa? Mungkin tadi Nadia sebagai orang Jogja juga sudah mengetahui. Contoh nih ya, misalkan saya kasih kabarkan. Kayak kemarin tuh ada demo tuh di Yogyakarta. Demonya ke kantor polisi. Kata polisi bubar, nggak mau bubar. Tapi datang Sultan, kata Sultan, pulang, pulang. Mereka lebih nurut sama Sultan dibandingkan sama polisi. Begitu, mereka sangat menghormati sekali terhadap Sultan Yogyakarta. Kemudian ada Papua. Kenapa Papua dikasih? Karena Papua itu ya memiliki permasalahan kesenjangan yang sangat tinggi. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang bilang Papua itu udah maju, enggak. Papua itu masih senjang kok gitu kan. Papua itu masih kesenjangan, Papua itu masih ada permasalahan mengenai ketidakmerataan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kawan-kawan. Saya punya teman-teman di Papua. Papua itu maju, betul, di Jayapura. Di daerah Papua Pegunungan mah enggak gitu kan. Kalau Jayapura maju, pasti gitu. Saya yakin Papua Jayapura masih maju. Orang Jayapura itu udah ada Indomart kok. Tapi di daerah-daerah yang bahkan aksesnya itu mereka harus nggak bisa pakai motor, harus pakai helikopter, karena jalannya di pegunungan itu kan seperti apa? Sangat susah sekali. Akhirnya diberikanlah keistimewaan agar si pemerintah provinsi Papua itu bisa mengelola, menyesuaikan dengan kebijakan, menyesuaikan dengan polanya tersendiri. Yang kelima, dana hibah. Dana hibah ini dan diberikan dari negara atau dari organisasi internasional kepada negara atau kepada pemerintah daerah untuk membiayai program atau kebijakan tertentu. Misalkan dan biaya adalah program penanam bakau, misalkan tanaman bakau atau misalkan apa itu kan ada program-program hibah. Nah, itu dibiayai sama program hibah ini. Begitu, teman-teman. Nah, 38. Saya satu soal lagi ya, terakhir ya. Saya tidak akan bertanya kalian ini. Kondisi ketika lemak menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Oke, ini sudah pasti ada diabetes, obesitas, hipertensi, lever berlemak, sama penyakit jantung. Diabetes itu adalah kelebihan asupan glukosa. Jadi glukosa terlalu banyak sehingga gula darahnya sangat tinggi. Ya, ketika gula darahnya sangat tinggi, ada metabolisme tidak stabil, darahnya menjadi lebih kental, begitu. Itu diabetes. Obesitas itu adalah makanan yang diolahnya, sorry, tubuh itu menyimpan lemak terlalu banyak karena tidak dibakar, ya. Aktivitasnya kurang sehingga akhirnya menumpuk menjadi lemak, ya itu obesitas. Jadi akhirnya dia gendut. Ya. Hipertensi, tekanan darah tinggi, jadi darah yang dipompa sama jantung itu jadi besar sekali sehingga menyebabkan ini kan apa namanya, jaringan darah, apa jaringan darah, sel darah bukan sel darah, ya jaringannya, ya apa sih namanya, kayak semacam selang gitu kan buat mengalirkan darah, aliran darahnya gitu kan. Karena kalau misalkan ya, tensinya besar, dia akan membesar, makin besar 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 besar, lama-lama bisa pecah. Ketika sudah pecah itu jadi stroke, bisa jadi gagal jantung, gitu, itu hipertensi. Makanya orang hipertensi itu mereka harus minum obat seumur hidup. Ya, untuk apa? Agar si peradangan darahnya itu turun terus biar nggak pecah. Karena kalau misalnya gede jadi pecah, stroke, bisa jadi gagal jantung dan lain sebagainya. Lever berlemak ini jadi lever itu adalah hati. Hati itu digunakan untuk membersihkan zat-zat makanan yang tidak sesuai dengan tubuh yang kotor. Nah, ketika ada lemaknya, si lever ini jadi berminyak dan dia pengolahannya jadi lebih baik sehingga nantinya ke urin kalian atau ke keringat kalian itu jadi ada lemaknya. Jadi ke bawah lemak. Itu harusnya nggak boleh, harus sudah diolah dan penyakit jantung kalau ini terlalu general ya, banyak sebenarnya penyakit jantung gitu. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada soal khusus yang ingin dibahas atau ada yang masih tidak mengerti? Silakan. Tidak ada. Oke, kalau misalkan Cukup, tidak ada kita Kak. cukupkan. Oh, gimana dia? Enggak, Kak, maksudnya cukup kok. Oh, oke. Oke, kalau misalkan tidak ada, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di hari Rabu ya, Rabu malam ya. Saya tunggu di Rabu malam. Seperti tadi, saya tidak ingin teman-teman hanya sekedar menjawab dan searching saja. Saya ingin teman-teman cari tahu ini tuh apa, bisa berdiskusi juga bisa berargumentasi. Oke, terima kasih. Sampai bertemu Rabu, Kamis, dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.